Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jusman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masrin. Apa kabar, Pak Masrin? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Jusman hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat semua tanpa ada satu halangan Amin. apapun. Amin. Ya. Amin. Jadi sebelum kita melakukan coaching Pak Jusman, izinkan saya untuk melakukan percakapan di awal kegiatan kali ini. Saya akan menanyakan nih Pak beberapa pertanyaan pada Pak Jusman mengenai rubrik penilaian. Oke, Pak. Pada coaching hari ini, Bapak sebagai coach dan coaching nanti akan saya observasi nih Pak. Dan akan saya beri nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Oke, Nah, Pak. nanti Bapak, ya Pak? Oke. Nah, nanti Bapak ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati Pak Jusman dalam menerapkan kompetensi inti coaching, seperti misalnya melakukan mendengarkan aktif dan juga saat itu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Bagaimana nanti juga merespon, bagaimana nanti coachnya juga merespon dan menanggapi pertanyaan dari Pak Jusman. Ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa, Pak. Kemudian jangan lupa juga nih Pak Jusman harus menyesuaikan prinsip-prinsip coaching. Di antara tadi itu ya kemitraan, kemudian kreatif dan tentunya dapat memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Oke, pertanyaan pertama nih Pak Jusman. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Jusman. Boleh Pak Jusman ya? Boleh, Pak. Boleh banget. Silakan, Pak. Kira-kira nih Pak Jusman, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Ya, baik, Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching pada kegiatan hari ini, yang pertama itu adalah saya ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot. Yang kemudian yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif dengan rasa, begitu Pak. Jadi yang pertama Bapak akan mengembangkan kompetensi tentang bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Iya, bagaimana Pak. bisa mendengarkan secara aktif dengan hadir secara penuh. Kira seperti itu Pak ya. Iya, Pak. Kemudian Pak Jusman, pertanyaan saya yang kedua, kompetensi apa yang spesifik yang akan Bapak Jusman kembangkan pada pertemuan coaching kali ini? Kalau menurut rencana saya, Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching ini adalah pertanyaan berbobot, Pak. Sehingga saya dapat merangsang coach saya nanti untuk menemukan apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang dia hadapi sekarang, Pak. Oh iya, ya. Oke, baik Pak. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Jika dikriteriakan nilai dari 1 hingga 10, kompetensi yang ingin Pak Jusman kembangkan ini sudah berada di posisi berapa Pak Jusman? Kalau menurut ukuran saya, Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan sekarang itu berada di kisaran 45, Pak. Oh iya, 45 ya Pak ya. Iya, Pak, begitu. Dan kira-kira mau dikembangkan hingga posisi berapa nih Pak rencananya Bapak?
Rencana saya akan kembangkan meningkat menjadi bisa mencapai posisi 8, Pak. Itu sudah cukup banget buat saya. Oh iya, mantap itu Pak. Semoga bisa maksimal ya Pak ya. Amin. Yang terakhir ini Pak. Pertanyaan saya, bagaimana indikator keberhasilan yang ingin Pak Yusman capai pada proses coaching hari ini? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai pada proses coaching ini, di antaranya saya berharap saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik, yang memancing, atau bisa menggali potensi diri daripada coach saya, sehingga nantinya coach dapat menemukan jawaban dari apa yang menjadi permasalahannya, Pak. Ya luar biasa sekali itu ya Pak Yusman ya. Baik Pak Yusman, kita cukupkan dulu untuk percakapan praobservasi kita pada kesempatan ini. Sekarang saya persilahkan Pak Yusman untuk melakukan proses coaching pada coach Pak Yusman. Silahkan dan saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan. Nanti di akhir kita akan melakukan percakapan kembali pasca observasi. Oke, silakan Pak Yusman. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Apa kabarnya Bu Dwi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat ini Pak. Bagaimana Pak Yusman? Iya. Sehat juga ya? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Bisa saya sedikit bincang-bincang dengan Bapak? Saya ingin sedikit berkeluh kesah Pak. Bisa Bu, silahkan Bu. Ini tidak mengganggu ya Pak ya? Bapak sama tidak sekali sibuk tidak kan? Bu. Begini nih Pak, saya mempunyai sedikit keresahan. Iya. Semoga Bapak bisa membantu menuntun saya untuk menemukan solusinya Pak ya. Begini, saya ini punya keresahan karena saya kurang bisa membagi waktu dengan baik antara keluarga dan pekerjaan, di mana pekerjaan yang saya lakukan juga sekarang ini sedang padat-padatnya, dan itu juga kebanyakan keteteran Pak. Iya. Nah, jadi saya merasa sedikit bermasalah kan hal ini. Saya tidak bisa membaginya atau mengerjakannya dengan tepat waktu. Oh begitu Bu ya? Iya Pak. Ya, jadi yang menjadi permasalahan Ibu Dwi sekarang, Ibu keteteran di manajemen waktu begitu Bu? Tidak bisa membantu antara keluarga dengan pekerjaannya Ibu sebagai seorang guru, begitu Bu ya? Iya. Iya, jadi baik Bu, jadi apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Harapan saya setelah kita melakukan percakapan ini, mungkin saya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Minimal saya bisa mengerjakan tugas-tugas saya dengan tepat waktu. Karena kan tugas saya ini sekarang sedang menumpuk-menumpuknya Pak. Di mana saya sebagai seorang operator, sebagai juga sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, belum lagi sebagai sebagai wali kelas yang pastinya administrasinya itu juga pasti tidak bisa kita abaikan. Jadi dari kesekian itu saya
belum bisa menyelesaikan secara keseluruhannya. Apalagi di pendidikan guru penggerak ini kan tugasnya banyak, Pak. Jadi kalau misalnya tidak diselesaikan, pasti akan menumpuk dan semakin lama itu akan semakin banyak, Pak. Nah, belum lagi di rumah. Di rumah saya mempunyai dua orang balita dan saya juga sebagai istri. Jadi tidak mungkin saya bisa mengabaikan itu semua, Pak. Oh, luar biasa yang Ibu hadapi ya, dengan pekerjaan yang begitu banyak. Yes, jadi selama ini bagaimanakah Ibu menyikapi persoalan Ibu yang begitu rumit, Bu? Mungkin ada hal-hal yang Ibu lakukan selama ini, Bu, terkait dengan pekerjaan yang begitu banyak, terkait dengan manajemen waktu Ibu, bagaimana cara Ibu memanajemen waktu sehingga pekerjaan Ibu bisa kita cicil satu persatu begitu, Bu. Selama ini saya kurangnya di manajemen waktu memang, Pak. Karena saya itu tipe-tipe selalu bilang menyelesaikan semua itu jika sudah kepepet, tapi kadang juga saya kewalahan karena banyak deadline yang secara bersamaan harus tuntas. Jadi saya di situ kekurangannya, Pak. Saya tidak cepat menyelesaikannya sehingga saya keteteran semuanya, Pak. Begitu, Selama Bu, ya. ini juga saya berusaha melakukan dengan mengerjakannya di waktu pada saat jam 10 atau sampai jam 2 atau jam 3. Tapi dengan melakukan itu saya juga merasa, tidak boleh saya ini seperti ini. Karena nantinya kan drop juga, Pak. Wah, luar biasa Ibu Dwi. Ya, jadi kalau misalnya Ibu Dwi bisa melabel dirinya terkait dengan manajemen waktu tadi, kalau misalnya kita ibaratkan di level 1 sampai 10 itu, Ibu Dwi sekarang itu berada di level mana kira-kira, Bu? Ya, antara 3 dan 4 lah, Pak. Antara Nah, 3 paling dan 3,5. iya, terus di level mana kira-kira Ibu harapkan daripada percakapan kita kali ini, Bu? Nah, harapan saya berada di level 8 lah, Pak. Sudah paling tinggi itu. Iya, jadi apa kira-kira usaha-usaha atau trik-trik yang bisa Ibu lakukan sehingga bisa mencapai level yang Ibu targetkan tadi, yaitu di level 8, Bu? Mungkin dengan saya berusaha memanajemen waktu saya ya, Pak ya. Mungkin juga dengan merubah kebiasaan saya selama ini. Yang selama ini menyelesaikan pekerjaan itu nanti sudah mepet waktunya. Jadi sepertinya ini saya itu yang harus dirubah kayaknya, Pak. Oke, Bu. Ya, jadi Ibu mungkin bisa merubah itu ya dengan cara memanajemen waktu lebih tepat lagi, bisa mungkin jadi setelah Ibu melakukan itu mungkin Ibu bisa mencapai target ya. Iya, mudah-mudahan Pak dengan begitu. Mungkin pastinya saya akan berusaha memanajemen waktu saya kayaknya. Iya, jadi dengan melakukan itu mungkin ada yang bisa Ibu ajak kerjasama untuk membantu Ibu dalam hal ini, Bu? Sepertinya ini kalau misalnya saya mengajak orang membantu menyelesaikannya, sepertinya saya terkesan kurang amanah begitu, Pak. Karena ini yang bermasalah, masalahnya pada diri saya sendiri. Jadi memang yang harus dirubah ya diri saya sendiri, Pak.
Iya, luar biasa Ibu Dwi dengan pribadinya. Saya salut dengan pribadi Ibu. Iya. Ya, jadi dengan saya mendengarkan daripada cerita Ibu Dwi, masalah-masalah Ibu Dwi, terus langkah-langkah yang Ibu Dwi akan ambil untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan dulu karena kita dibatasi oleh waktu. Dan yang terakhir, kapan kira-kira Ibu Dwi bisa melakukan semua itu, Bu? Saya akan secepatnya melakukannya, Pak. Mungkin setelah percakapan kita ini, saya akan mulai membuat schedule, menyelesaikan yang mana yang terlebih dahulu bisa saya selesaikan, sesuai dengan rentang waktunya, mana yang lebih dulu mendesak. Tetapi saya akan juga membuat progres ke setiap harinya, tidak menunggu dan mepet, baru melaksanakannya. Jadi secepatnya Pak akan saya lakukan. Oke Bu, jadi tidak sabar nih Bu ingin melihat Ya. perkembangan Dewi. Mudah-mudahan kita masing-masing memiliki waktu luang lagi Bu, supaya kita bisa bincang-bincang lagi ke depan mungkin Bu. Saya tidak sabar ingin melihat perkembangan yang Ibu usahakan. Iya Pak. Ya, jadi oke Bu, pertemuan kita ini saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq. Iya, terima kasih Pak ya. Warahmatullahi Sudah wabarakatuh. mendengarkan keluh kesah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jusman, saya ambil alih setelah saya mengamati dari proses coaching yang sudah berjalan. Bagaimana perasaannya Pak Jusman? Ya, di proses coachingnya. Tentunya perasaan saya pada hari ini setelah melaksanakan proses coaching bersama Ibu Dwi tadi, saya merasa senang, merasa puas karena saya sudah bisa mendengarkan keluh kesah daripada Ibu Dwi tadi, dan Ibu Dwi-nya juga sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, Pak. Ya, oke, baik. Kira-kira nih Pak Jusman, proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan target Pak Jusman saat awal kita melakukan praobservasi? Pak Jusman dari yang mentargetkan bahwa kalau di rentang nilai itu ada di posisi 6 hingga ingin mencapai 8 tadi Pak. Apakah sudah sesuai? Kalau menurut saya Pak, target yang saya targetkan tadi itu saya rasa sudah sesuai Pak dengan apa yang saya targetkan, yaitu berada di level 8. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang runcing, pertanyaan yang berbobot, Ibu Dwi tadi sebagai coach saya itu, saya melihat dia sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Dewi rasakan selama ini, Pak. Oke, baik ya Pak Yusman. Berarti tadi Pak Yusman sudah melaksanakan coaching dengan sesuai alur tirta begitu ya Pak ya? Iya Pak. Oke, baik. Kemudian menurut saya dan catatan dari saya tadi, Pak Yusman sudah melakukan proses berjalan dengan amat baik, begitu ya. Kemudian alur tirtanya juga sudah terlihat jelas. Kemudian Pak Jusman juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya sehingga solusi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tadi. Jadi juga saya melihat coachingnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ya Pak Jusman. Iya Pak. Nah terakhir nih Pak Jusman, pertanyaan terakhir sebelum ini kita tutup. Kira-kira nih Pak Jusman, kompetensi apa yang ingin Pak Jusman kembangkan di proses coaching lain kali nanti?
Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan insya Allah pada proses coaching selanjutnya, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Itu yang saya rencanakan apabila kita mengadakan coaching selanjutnya, Pak. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Pak Jusman ya. Semoga ke depannya kita bisa bertemu kembali dan kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi yang sesuai Amin. dengan alur tirta. Kemudian kita juga selalu meningkatkan kompetensi inti pada proses coaching kita kali ini, Pak Jusman. Baik Pak Jusman, demikian observasi kita kali ini. Semoga apa yang kita sudah lakukan kali ini sangat bermanfaat. Kita menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi bagi kita ke depannya. Saya akhiri ya Pak Jusman. Iya Pak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.